Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sekasari dengan NIM D0A018061. Saya dari kelas F 2018. Di sini saya akan menjelaskan, mempraktekkan, dan menunjukkan hasil dari teknologi pengolahan hasil ternak yang berasal dari produk utama, yaitu susu, telur, dan daging. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pasca panen peternakan. Pasti udah kepo kan gimana sih proses dan hasil dari produk yang sudah saya buat? Untuk itu, yuk kita simak videonya. Alat dan bahan. Proses pembuatan. Masukkan 600 ml susu UHT full cream ke dalam panci. Bahan selanjutnya yang ditambahkan yaitu 2 saset susu kental manis putih. Kemudian, tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Masak bahan tersebut menggunakan api kecil. Lalu, homogenkan bahan-bahan yang sudah berada di dalam panci. Ketika bahan-bahan tersebut sudah panas, ambil sedikit bahan untuk sebagai bahan pengencer dalam tepung tapioka. Kemudian, masukkan adonan tapioka ke dalam panci. Dan tambahkan 3 saset Milo bubuk ke dalam panci, lalu aduk agar adonan tidak menggumpal. Setelah matang, saring adonan menggunakan saringan stainless steel ke dalam wadah. Lalu, diamkan adonan tersebut sampai mencapai suhu ruang. Setelah itu, masukkan adonan tersebut ke dalam freezer. Lalu simpan selama 12 jam. Kemudian tambahkan pengemulsi dan homogenkan sampai mengembang selama 20 menit. Setelah adonan jadi, masukkan ke dalam cup es krim dan tambahkan topping berupa choco chip. Ketika cup sudah terisi semua, lalu simpan adonan kembali ke dalam freezer selama 2 jam. Inilah es krim yang sudah jadi. Ini es krim dan mari kita coba.
warna sesuai dengan pewarna yang sudah ditambahkan, yaitu Milo bubuk, sehingga menghasilkan warna coklat. Dan lalu rasanya sendiri yaitu manis, dan tekstur dari es krim ini yaitu lembut dan mudah untuk meleleh jika sudah masuk ke dalam mulut. Alat dan bahan. Proses pembuatan. Masukkan daun jambu, daun salam, daun jeruk, kulit bawang merah, bawang putih, serai dan lengkuas, lalu telur, dan ditambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan ketumbar, gula pasir, dan garam. Kemudian tambahkan 1 kantong teh celup. Lalu masak hingga air surut. Jika sudah surut, diamkan telur selama 1 hari. Lalu cuci dengan menggunakan air bersih. Kemudian telur dikemas dan siap untuk disajikan atau dipasarkan. Dan inilah telur pindang yang sudah jadi. Penilaian dari telur pindang yang sudah saya buat yaitu, kita lihat dari teksturnya sendiri yaitu kenyal, rasanya manis dan gurih. Bau amisnya juga sudah tidak tercium. Enak. Alat dan bahan. Proses pembuatan. Potong daging sapi dengan ukuran masing-masing 2 mm. Setelah itu, haluskan bahan yang akan dijadikan bumbu dalam pembuatan dendeng sayap. Setelah bumbu halus, selanjutnya tumbuk daging di atas bumbu yang telah dihaluskan, lalu disisihkan. Lumuri daging dengan bumbu yang telah dihaluskan yang masih tersisa di dalam cobek. Daging yang telah diberi bumbu didiamkan selama 15 menit. Setelah itu, susun daging di atas loyang stainless steel. Setelah oven dipanaskan selama 5 menit,
Selanjutnya, masukkan loyang stainless steel ke dalam oven. Lalu daging tersebut dipanggang selama 2 jam dengan menggunakan api kecil. Dendeng sayat yang sudah matang lalu dikemas dan siap disajikan atau dipasarkan. Inilah hasil dendeng sayatnya. Ini ada dendeng sayat yang sudah saya buat berasal dari daging sapi. Kita coba ya. Rasanya manis, ada sedikit rasa pedas sesuai dengan penambahan dari cabai yang sudah ditambahkan dalam proses pembuatannya. Teksturnya itu kering dan renyah. Sekian proses dan hasil produk yang telah didapatkan dari praktikum pasca panen peternakan mengenai teknologi pengolahan hasil ternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.